Hai semuanya, refleksi kali ini tentang keterbatasan nalar dan kebuntuan moral manusia. Nah, kalau manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, maka entah cerminnya retak atau kita telah lama kehilangan kacamata rohani. Dari Taman Eden sampai zaman teknologi pintar yang dipakai oleh manusia yang tetap minim kebijaksanaannya, perjalanan manusia itu bukti ya, kalau kita itu sanggup merusak apapun yang baik, bahkan kasih karunia. Nah, kita memakan buah terlarang bukan karena lapar, tapi karena ingin menjadi seperti Allah. Lupa bahwa kita bahkan belum selesai belajar untuk menjadi manusia. Dan sejak itu, kekeliruan eksistensial itu menjadi liturgi harian kita. Kita menyembah diri sendiri dengan penuh semangat, mendirikan menara Babel setiap hari Minggu, entah dalam bentuk pencapaian pribadi, atau teologi yang tidak bisa disentuh atau tidak bisa dikritik, atau identitas digital yang suci dalam sebuah profil tetapi kosong dalam jiwa. Lalu saat semuanya runtuh, kita mengadah ke langit dengan kalimat yang sama sejak zaman purba. Kita mengucapkan, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Nah, kekeliruan kita bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena penolakan untuk tunduk. Kita punya kitab suci, tapi lebih suka tafsir yang menyenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Dan ya kita tahu apa yang baik, tetapi lebih suka yang praktis. Kita berdoa, tapi diam-diam berharap untuk mengubah kehendaknya sesuai agenda kita. Dan di tengah semua itu, kita menyebut diri kita umat pilihan, padahal lebih sering terlihat seperti umat pelupa. Nah, teologi yang seharusnya menuntun kita kepada penyembahan yang sejati, sering dijadikan senjata untuk menyerang sesama. Kita lebih cepat memvonis bidat daripada mengaku bahwa kita pun sering tersesat. Kita mengutip ayat untuk mendukung pendapat kita, tapi jarang membiarkan ayat itu menelanjangi diri kita. Kita mengejar kebijaksanaan dengan seminar dan sertifikat, tetapi melupakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari semuanya. Nah, ini mujizat terbesar ya. Mujizat terbesarnya itu adalah Allah tetap sabar. Dia tidak membakar kita dengan persembahan yang salah. Dia tidak menutup langit setiap kali kita berdoa tanpa bertobat. Malah dia menyusup ke sejarah manusia dalam wujud seorang tukang kayu dari Nazaret yang dengan lembut menyebut kita itu adalah domba, makhluk yang terkenal karena kesetiaannya. Maka ini bukan hanya ejekan terhadap kepicikan manusia, tapi juga pujian diam-diam kepada kasih karunia yang tak pernah lelah mengejar. Dan ya kita akan tertawa, karena kalau kita tidak tertawa ya kita akan menangis ya. Tapi di balik semua ironi ini, semoga kita menemukan cermin yang tidak hanya memantulkan wajah kita, tetapi juga menunjukkan bayangan salib, tempat di mana keangkuhan intelektual manusia bertemu dengan hikmat Allah yang tak terhingga.